dalam bergaul ada hal yang sering terlupa ketika kita berada di tempat kita masing-masing, bisa jadi di rumah, belum bertemu orang, dan kita mau bertemu orang. Maka yang pertama yang harus dilakukan, sebagaimana Rasulullah melakukan, adalah mencintai sesama. Apalagi kita mau bertemu seseorang yang telah kita tuju, kita mau berinteraksi dengan dia, dengan siapapun harus kita mencintainya. Sebagaimana sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iman salah seorang di antara kalian tidak dianggap, meskipun ulama fikih memaknai tidak dianggap sempurna, tapi dalam teksnya akan lebih bermanfaat kalau kita bisa maknai tidak diterima. Jadi iman kita, iman seorang muslim itu tidak diterima manakala belum memendarkan rasa cinta di dalam hatinya untuk sesama, siapapun dia, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, siapapun dia, yang muslim maupun yang non muslim, siapapun dia, yang kaya maupun yang miskin, siapapun dia, pejabat maupun rakyat jelata, yang tua maupun yang muda, bahkan anak kecil. Tidak ada sekat, tidak ada kriteria. Rasulullah jelas mensabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mari kita mencintai sesama sebagai amalan pertama ketika dalam bergaul. Cinta harus dibendarkan seperti lampu. Kita masing-masing seperti lampu yang memendarkan cahaya cinta pada sesama. Musuh sekalipun berhak mendapatkan cinta kita. Itu yang dilakukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya hadirun, tersenyum. Sederhana sekali, mudah dilakukan. Tersenyum. Awal pertemuan ketika kita berinteraksi pada orang, bersama orang, dengan orang lain, tersenyum. Senyum dengan tulus. Senyum tulus itu orientasinya adalah sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika laka sadaqah. Senyummu, kata Nabi, di hadapan orang lain itu sedekah bagimu. Masya Allah, begitu mudah untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dengan cara mengamalkan cara-cara Rasulullah bergaul seperti ini. Setelah kita mencintai, keluar dari rumah, ketemu orang, tersenyum, siapapun dia, senyum dengan tulus, bukan senyum karena kewajiban sebagai seorang pegawai menyambut kliennya, bukan senyum seorang front office hotel yang menerima orang-orang yang menginap di sana, tapi senyum karena diperintahkan baginda tercinta yang kita berharap syafaat darinya. Masya Allah, mudah sekali. Yang ketiga yang hadir, setelah senyum kita ucap salam. Itu menjadi identitas kita. Lagi-lagi kalau berdasarkan hadis, salam itu kepada siapapun, baik muslim maupun non muslim. Namun manakala kemudian non muslim tidak mau menjawab, ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan menjawab. Kenapa? Karena salam itu isinya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salam. Dan itu tanpa biaya mengucap salam. Bagian dari rasa persaudaraan kita pada sesama. Bagian dari tahapan kita bergaul, berinteraksi, membangun komunikasi. Setelah tersenyum, ayolah hadirun, yang keempat, tentu akan ada komunikasi, akan ada perkataan setelah senyum, setelah salam.
dalam berkomunikasi, berinteraksi itu akan ada hal yang mungkin kita kecewa, yang kita seakan tidak dihargai. Maka yang keempat, maafin dia. Maafkan orang-orang yang sedang bergaul dengan kita, orang-orang yang sedang ngobrol dengan kita, berinteraksi dengan kita. Bisa jadi dia masih muda tapi kata-katanya nggak sopan, maafkan. Bisa jadi dia orang yang lebih tua daripada kita tapi merasa paling benar, maafin. Bisa jadi dia lebih kaya dari kita sehingga kata-katanya terkesan kasar dan menyinggung kita, nyindir-nyindir kita orang miskin, maafin. Bisa jadi dia berilmu, seakan-akan kita yang kurang ilmu daripada dia merasa sangat terhina, maafin. Ini yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, memaafkan. Ya hadirin asadakumullah. Jadi yang keempat, memaafkan. Maafkan. Bisa jadi pakaiannya nggak sopan. Sudah tahu kita rajin ke masjid, ketemu kita nggak tutup aurat, misalnya. Maafkan. Hadirin, yang kelima, kita ulang sedikit. Setelah mencintai, ya, kemudian tersenyum. Yang kedua, yang ketiga mengucap salam. Yang keempat memaafkan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dari orang yang sedang berbicara, bergaul dengan kita. Yang kelima, mendoakan. Doa apa? Mintakan ampun. Sudahkah kita pernah mendoakan orang lain dengan doa mintakan ampun dia? Ini yang dilakukan Rasulullah. Jadi kalau kita belum pernah mintakan ampun orang lain pada Allah, ya Allah ampuni dia, ya Allah, kata-katanya memang kasar tapi dia belum paham, dia belum mengerti. Ampuni ya Allah. Ya Allah ampuni dia, ya Allah. Mungkin dia karena kekayaannya jadi lupa diri, tidak menganggap kita yang tidak sekaya dia. Ampuni ya Allah. Itu yang kelima, ya. Lalu hadirin asadakumullah, yang keenam, ketika kita sudah memintakan ampun orang yang sedang bergaul dengan kita kepada Allah, maka yang keenam, wasyawirhum fil amr. Open mind, buka pintu dialog. Jangan memaksakan diri ketika bergaul, ngobrol. Jangan mentang-mentang, jangan merasa pendapatnya paling benar. Coba kita lihat di surat Ali Imran ayat 159, itu beberapa poin ada di situ. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kita harus buka pintu dialog. Jangan sampai kita mengatakan selamanya sampai aku mati aku nggak bakal mau ngomong dengan kamu. Itu bukan ajaran Nabi. Berapa banyak orang yang menyakiti Nabi di Taif, ya, misalnya ada Abu Jahal, Abu Lahab, Masya Allah banyak sekali. Tapi Rasulullah selalu membuka pintu dialog karena beliau ingin mereka semua itu menjadi muslim. Beliau ingin mereka itu bertemu di surganya Allah. Bagi Rasulullah surga neraka itu di pelupuk mata. Kalau bagi kita mungkin masih dalam sebatas khayalan atau angan-angan, dikuatkan iman yang mungkin tipis di dada kita. Tapi bagi Rasul surga neraka betul-betul di pelupuk mata, ya hadirin. Maka beliau mudah sekali membuka diri, mudah sekali untuk memaafkan, mudah sekali untuk mendoakan, mudah sekali. Jadi cara yang bergaul yang keenam,
open mind, wasyawirum fil amr, budayakan ngobrol, dengar pendapat, musyawarah, jangan mentang-mentang paling benar. Lihat para sahabat ketika diperintahkan oleh Nabi dalam sebuah peperangan, sahabat bertanya, "Ya Rasul, ini perintah Allah atau ijtihad strategi engkau sebagai manusia?" Ini strategi, wahai sahabat. Oh, kalau begitu begini ya Rasul. Kalau strategi begini kita bisa kalah nih. Begini. Sampai terkenal ada Salman Al-Farisi, beliau punya strategi perang parit misalnya, perang Khandaq yang Nabi nggak pernah terpikir. Masya Allah. Ini efek dari open mind, open communication, menjaga, membuka diri untuk dengar pendapat. Masya Allah. Yang hadirun, yang keenam. Yang ketujuh, setelah obrolan selesai yang hadirun, ya, ini sudah dengar pendapat, ya. Dan yang ketujuh adalah menutupnya dengan salam serta mendoakan setelahnya. Jadi menutup dengan salam serta mendoakan setelahnya. Kadang-kadang kita setelah assalamualaikum hati kita ngedumel. Ini orang udah ketemu, udah jauh-jauh nggak dihargai, sikapnya jengkelin. Padahal perintahnya enggak demikian. Yang dilakukan Nabi setelah salam mendoakan. Hadisnya jelas sekali, mamin abdin muslimin yad'u li akhi bidzaril ghaib ila qalal malaku alaka bimithlin. Udah sering kali kita ulang. Jadi setelah ditutup dengan salam jangan berhenti. Terus doakan. Di mana doanya? Di dalam hati. Mungkin ada yang mengecewakan kita, doakan. Mungkin ada keputusan-keputusan setelah kita bertemu bermusyawarah, ada yang mengkhawatirkan, ini kalau dilakukan jangan-jangan nanti ini. Doakan pada Allah, ya Allah berkahi pertemuan kami. Ya Allah, semua keputusan yang tadi sudah diputuskan berikan kemudahan untuk dijalani. Jauhkan dari kekhawatiran yang bisa merugikan dari pertemuan tadi, dari keputusan yang diambil. Masya Allah. 7 langkah sederhana ya hadirun. 7 langkah yang kadang kita lupakan. Nyontoh Nabi yang dicontoh hanya bajunya saja. Nyontoh Nabi yang dicontoh hanya pencitraannya saja. Bukan Rasulullah dari sifat, karakter, cara pandang, cara menyikapi orang mudah sekali. Dan itu sudah sering sekali. Mungkin siang ini kita sama-sama mengingat kembali. Begitulah cara sederhana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bergaul. Dan para ahli ya mengatakan, kalau ada yang bertanya tempat rezekimu itu di mana, maka ada seorang ahli mengatakan rezekimu itu dititipin pada orang lain agar kamu ngobrol dengan dia. Dan yang terjadi memang begitu, ayo hadirun. Rezeki kita oleh Allah dititipkan melalui orang lain. Tanpa kita berinteraksi, cara bergaul seperti Rasulullah bergaul, sulit kita dapat rezeki yang berkah. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan 7 langkah yang sederhana, yang bisa dipahami dan mudah dilaksanakan. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.